Hari Hak Asasi Manusia diperingati mahasiswa di Mulai dari penculikan aktivis, 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia menghadiri sidang Komite Hak Sipil dan Politik. Tepat setahun pemerintah melaksanakan mulai dilakukan pemulihan HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B ingin menampilkan video tugas dokumenter pendidikan Pancasila dengan tema pelanggaran HAM. Izin mengenalkan diri, nama saya Ramadan Satria Widodo dengan NIM 1506-25075. Berapa nama saya Rehat Maulud dengan NIM 1514 50 6294. Nama saya Oleh Hamzah dengan NIM 1518 625 009. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani dari NIM 1514 6250. Perkenalkan, saya Azaleka Sugata dengan NIM 1518 625 047. Perkenalkan, saya Anissa Agustin dengan NIM 1516 250. Perkenalkan, saya Rema Fabian dengan NIM 15 Perkenalkan, saya Destin Alimudia Putri dengan NIM 1514 Perkenalkan, saya Kisha Martina Sidi dengan NIM 1514 6251 Perkenalkan, saya Muhammad Rizky dengan NIM 1522 Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang harus dimiliki manusia sejak lahir, tanpa memandang latar belakang, status sosial, maupun pandangan politik. Hak ini mencakup hak untuk hidup, hak merasa adil, dan hak kebebasan berpendapat. Dalam demokrasi, kebebasan berpendapat bukan sekedar hak individual, melainkan fondasi utama bagi partisipasi publik dan kontrol terhadap kekuasaan. Namun, realitasnya tidak selalu sejalan dengan prinsip ini. Dalam periode sejarah Indonesia, penghormatan HAM kerap berhadapan dengan kepentingan politik, keamanan, dan pembangunan ekonomi. Ketika suara rakyat dibungkam dan kritik dianggap sebagai ancaman, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kebebasan, tapi juga martabat kemanusiaan. Film dokumenter ini mengajak kita untuk menelusuri bagaimana pelanggaran HAM yang masih berlangsung hingga hari ini, khususnya dalam bentuk pembungkaman kebebasan berpendapat dan pengabaian hak hidup masyarakat, baik melalui kebijakan politik maupun eksploitasi lingkungan. Ini bukan sekedar kisah masa lalu, tetapi persoalan yang masih terjadi hingga hari ini. Secara konseptual, hak asasi manusia diakui secara Undang-Undang Dasar 1945 dari pasalnya yang ke-28A sampai dengan pasalnya 28J, serta secara internasional melalui Deklarasi HAM Universal. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi hak-hak tersebut. Pelanggaran HAM terjadi ketika negara gagal menjalankan kewajiban tersebut, baik melalui tindakan langsung maupun pembiaran. Pelanggaran ini tidak selalu berbentuk kekerasan, bisa juga seperti penangkapan sewenang atau penghilangan paksa. Ia juga hadir dalam bentuk yang lebih halus, namun sistematik, seperti pembatasan kebebasan berekspresi, intimidasi terhadap kritik, kriminalitas pendapat, serta kebijakan pembangunan yang mengorbankan keselamatan dari masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, pembungkaman suara rakyat merupakan bentuk pelanggaran HAM yang serius karena menutup akses masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya. This country is controlled by military fascists who arbitrarily trample on the rights of the Sejarah Indonesia mencatat berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Kasus penghilangan paksa aktivis, kekerasan negara, serta pembatasan kebebasan berpendapat menjadi bagian dari memori kolektif bangsa. Aksi Kamisan muncul sebagai bentuk perlawanan damai terhadap ketidakjelasan penyelesaian kasus-kasus tersebut. Setiap Kamis, keluarga korban berdiri di ruang publik dengan pakaian hitam dan payung, menuntut hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Namun bertahun-tahun berlalu, tuntutan tersebut seringkali hanya dijawab dengan janji dan wacana. Ketika negara tidak memberikan kepastian hukum, pembiaran ini menjadi bentuk pembungkaman struktural. Suara korban tidak dilarang secara eksplisit, tapi juga tidak ditindaklanjuti secara serius. Saya tidak pernah meminta untuk menjadi korban.
Salah satu korban pelanggaran HAM berat di Aceh, Tengku Abdul Wahab bercerita, pada masa daerah operasi militer di Aceh tahun 1998 silam. Pria yang kini berusia 82 tahun ini masih mengingat bagaimana perihnya penyiksaan yang dilakukan. Saya itu hanya ingin hidup dengan aman, nyaman, tenang, dan bermartabat. Ketika kami mencoba untuk bersuara, kami dianggap mengganggu stabilitas. Ketika kami diam, kami malah dilupakan. Kekerasan itu mungkin telah berlalu, tapi rasa takutnya tetap tinggal. Ketakutan itulah yang perlahan membungkam kami. Pembungkaman suara tidak hanya berdampak langsung kepada korban, tetapi juga menciptakan ketakutan kolektif masyarakat. Ketika bersuara dibalas dengan tekanan, masyarakat belajar bahwa bersuara memiliki resiko. Akibatnya, partisipasi publik melemah, diskusi publik menyempit, dan demokrasi kehilangan substansinya. Dalam jangka panjang, kondisi ini merusak kepercayaan masyarakat kepada institusi negara, yang mana ketidakadilan dilakukan terus-menerus dan pelanggaran HAM juga dilakukan terus-menerus. Kami ini bukan cuma kehilangan orang yang kami sayangi. Yang hilang juga rasa aman, rasa tenang, dan hak kami untuk tahu sebenarnya apa yang terjadi. Sampai sekarang, semuanya masih abu-abu. Banyak pertanyaan, tapi hampir nggak ada jawaban. Kami berdiri di tempat yang sama, dengan perasaan yang itu-itu aja. Capek, marah, sedih, tapi juga masih berharap. Orang mungkin melihat kami diam, tapi diam bukan berarti tandanya kami nyerah. Justru sebaliknya. Diam ini cara kami bertahan, cara kami bilang kalau kami masih ada, kami masih menunggu. Kadang kami merasa suara kami ini seperti lewat begitu saja, didengar, tapi tidak benar-benar diperhatikan, dipahami, tapi tidak benar-benar ditindaklanjuti. Padahal kami minta sederhana, hanya kejujuran dan keadilan. Kami berdiri dalam diam, bukan karena kami tidak punya suara, tapi karena suara kami benar-benar diabaikan, tidak pernah didengar. Dan selama kebenaran belum disampaikan, selama keadilan belum benar-benar hadir, kami akan terus berdiri. Diam ini adalah perlawanan, sekaligus mengingat bahwa luka ini belum sembuh. Hukum seharusnya menjadi instrumen perlindungan hak warga negara. Namun dalam praktiknya, hukum kerap digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat. Kita hidup dalam hukum modern. Sayangnya hukum modern itu tidak bisa menjamin bahwa yang menang adalah yang benar dan yang kalah adalah yang salah. Law is the art of interpretation. Tergantung argumentasi yang kita bangun. Kritik terhadap kebijakan publik seringkali dihadapkan pada tekanan, intimidasi, atau kriminalisasi. Pemadaman mikrofon saat suara rakyat disampaikan dalam forum publik menjadi simbol nyata pembungkaman. Tindakan tersebut bukan sekedar persoalan teknis, tapi menunjukkan tertutupnya ruang dialog antara penguasa dan masyarakat. Ketika kritik tidak diberi ruang, hukum kehilangan fungsinya sebagai alat keadilan. Pelanggaran HAM juga terjadi melalui kebijakan dan praktik yang merusak lingkungan hidup. Tragedi tsunami Aceh tahun 2004 menjadi bencana kemanusiaan yang menewaskan ratusan ribu jiwa. Namun, bencana alam tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola lingkungan dan ruang hidup manusia. Di berbagai wilayah Indonesia, khususnya Sumatera dan Kalimantan, alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit, penebangan liar, bahkan penambangan ilegal telah merusak ekosistem, mencemari air, serta menghilangkan sumber penghidupan masyarakat lokal dan adat. Ketika masyarakat menolak atau memprotes, suara mereka sering diabaikan dan ditekan. Kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga pelanggaran HAM atas hak hidup, hak kesehatan, dan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Kami bersuara bukan untuk menentang negara, tetapi untuk mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia. Hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan adalah fondasi keadilan. Ketika suara masyarakat dibungkam demi kepentingan ekonomi dan kekuasaan, yang hilang adalah masa depan bersahaya. Buang sampah sembarang, terutama sampah plastik. Kami hanya ingin tumbuh dan berkembang di negara yang belajar dari kesalahan. Kebebasan berpendapat bukan melainkan ancaman tetapi kekuatan.
Kami percaya bahwa keadilan hanya dapat dilakukan jika suara rakyat dihargai dan didengar. Pelanggaran HAM adalah luka bersama. Ingatnya, bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk mencegah kesalahan yang sama terulang. Presiden Joko Widodo dan pemerintah mengakui telah terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Ketika suara rakyat dibungkam, keadilan kehilangan arah. Dan ketika keadilan hilang, kemanusiaan itu terancam. Keadilan mungkin saja tertunda, tapi tidak boleh diabaikan. Suara yang dibungkam akan terus mencari jalan untuk didengar. Menjaga HAM sama saja menjaga martabat manusia, lingkungan hidup, dan masa depan bangsa.